Materi karbohidrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A Biokimia 1 yang beranggotakan saya Irma Amelia, Saya Nipaldo Alakmal. Saya Nelda Yulianti. Pada video kali ini akan membahas tentang materi karbohidrat. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu mengkaji implikasi karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau keton atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisa. Akan tetapi, karbohidrat berasal dari kenyataan bahwa kebanyakan senyawa dari golongan ini mempunyai rumus empiris yang menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah karbon hidrat dan memiliki nisbah karbon terhadap hidrogen dan terhadap oksigen yang berbanding 1:2:1. Nama karbohidrat berasal dari komposisi dari unit penyusunnya yakni karbon dan oksigen. Semua karbohidrat disusun oleh unit dasar yang disebut monosakarida. Polimer yang mengandung 2-6 monosakarida disebut oligosakarida, yang lebih banyak lagi disebut sebagai polisakarida. Mono dan oligosakarida disebut sebagai gula. Sulfiks osa biasa digunakan untuk nama gula. Prosedur proyek. Pertama, mencari dan memahami materi terkait karbohidrat. Kedua, mencari bahan pangan yang mengandung karbohidrat. Dan yang ketiga, melakukan pengambilan video sesuai skenario, lalu mengeditnya semenarik mungkin. Pangan pertama adalah nasi. Nasi merupakan jenis makanan yang dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia. Kandungan utama nasi adalah karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada nasi utamanya adalah berupa glukosa. Glukosa ini diperoleh dari hidrolisis pati, sekitar 1250 molekul glukosa yang berperan menghasilkan energi dalam tubuh. Kandungan karbohidrat pada nasi dapat bervariasi, tergantung pada perlakuan yang diterapkan. Kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada nasi biasa yaitu 39,44%, diikuti oleh nasi bakar dan nasi panggang. Proses pemanasan, baik melalui pembakaran maupun pemanggangan, menyebabkan penurunan kadar karbohidrat pada nasi. Bahan pangan selanjutnya adalah kentang. Kentang atau Solanum tuberosum L merupakan salah satu komoditas hortikultura dari kelompok tanaman sayuran umbi yang sangat potensial sebagai sumber karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada kentang mencapai sekitar 18%, protein 2,4%, dan lemak 0,1%. Total energi yang diperoleh dari 100 gram kentang adalah sekitar 80 kilokalori. Karbohidrat pada kentang didominasi oleh pati yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Kadar amilopektin lebih tinggi dibandingkan amilosa. Hal itulah yang menyebabkan kentang lebih empuk dibandingkan dengan jenis umbi yang lain. Bahan pangan selanjutnya adalah jagung. Jagung manis atau sweet corn merupakan komoditas pertanian yang sangat digemari karena rasanya yang enak dan manis. Jagung manis dikonsumsi dalam keadaan segar sebagai jagung rebus, campuran sayuran, sop, dan dijadikan sebagai bahan pembuat kue, yogurt, dan sebagai makanan kaleng. Jagung mengandung sekitar 73-75% karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada jagung menyamai beras, yakni 76,2%. Kandungan karbohidrat pada jagung terutama berupa pati. Pada umumnya, pati jagung mengandung amilosa sekitar 10-30%. Amilopektin adalah polimer glukosa dengan rantai bercabang atau non-linear yang terdiri dari 15-25 unit glukosa berulang yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik alfa 1,4 dan alfa 1,6. Bahan pangan selanjutnya adalah ubi kuning. Ubi jalar kuning atau ketela rambat merupakan jenis umbi-umbian yang
memiliki banyak keunggulan. Ubi ini merupakan sumber karbohidrat dan sumber energi. Setiap 100 gram ubi jalar kuning mengandung total karbohidrat antara 81,3% sampai 85,7%, dengan pati yang dapat dicerna sebesar 51,2% hingga 61,1%. Ubi jalar ini juga mengandung sukrosa sebesar 7,7% hingga 11,6%, dan protein berkisar antara 5,1% hingga 5,9%. Pati tahan pada ubi jalar kuning berkisar antara 1,6% hingga 4,3%. Sementara serat yang terdapat pada ubi ini sebanyak 1,3% hingga 1,4%. Fruktosanya berkisar antara 0,8% hingga 4,3% dan glukosa sekitar 0,9% hingga 1,3%. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia, yang menyediakan sumber energi untuk tubuh. Karbohidrat juga mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk mencegah tumbuhnya ketosis, pemecahan tubuh protein yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Kebanyakan karbohidrat yang dikonsumsi adalah tepung atau amilum atau pati yang ada dalam jagung, beras, kentang, dan padi-padi yang lain. Karbohidrat juga menjadi komponen struktur penting pada makhluk hidup dalam bentuk serat seperti selulosa, pektin, serta lignin. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.